Di sini saya akan ini sesuai nama yang sudah saya tulis di situ ya. Ada resistor, kapasitor, transistor, induktor, IC atau integrated circuit, dan diode. Ini contohnya. Untuk resistor kan di minggu kemarin saya udah ngasih lihat di modul ada tabel warnanya ya. Nah, ini seperti ini bentuk dari resistor. Untuk yang ini warna gelangnya karena ada 4 seperti yang ada di modul. Cara menghitungnya, untuk gelang pertama dan gelang kedua itu nilai, gelang ketiga itu pengali, gelang keempat sebagai toleransi. Ini untuk di tabel itu kan dia seperti yang kita lihat di sini. Untuk resistornya dia berwarna merah, coklat, dan emas ya. Untuk urutan warnanya kan hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Atau bisa disingkat Hichomeoku, jingga itu oranye kan. Hichomeoku, Hibiu, Apu, Eper. Itu untuk singkatan dari bagaimana cara kita mengingat kode warna dari resistor. Untuk warna merah dia bernilai 2, untuk warna coklat dia bernilai 1, dan untuk emas dia toleransinya 5%. Jadi resistor yang saya pegang ini dia bernilai 220 dengan toleransi 5%. Ini untuk yang gelang 4 warna. Untuk yang 5 warna saya nggak punya. Di sini yang semua. Nah, contoh lainnya ini. Maaf ya kalau kurang. Nah, ini yang kedua yang saya pegang warnanya oranye atau jingga, hitam, coklat, dan warna emas. Untuk nilainya berarti orange itu 3, hitam itu 0, dan coklat itu pengali. Karena di gelang ketiga berarti dia pengali dikali 10, dan toleransinya 5% emas ya. Jadi ini resistornya bernilai 300 ohm. Satuan untuk resistor ohm. Nah, selain resistor yang tetap yang biasa seperti ini, saya punya contoh lain dari resistor, yaitu LDR. Nah, ini bentuknya seperti ini. LDR atau Light Depending Resistor, dia berfungsi sebagai sensor penangkap cahaya. Mungkin untuk penggunaan dari resistor yang LDR ini saya perlihatkan di bab selanjutnya ya, karena dia berhubungan dengan microcontroller. Nah, untuk selanjutnya ada kapasitor. Di sini yang saya punya adalah yang ini yang warna kuning, dia kapasitor kertas. Untuk nilainya 1 nano kalau nggak salah. Ini nilainya 1 nano. Nah, ini untuk kapasitor kertas. Yang ini kapasitor keramik, bentuknya kecil banget karena dia bernilai ini 8 picofarad. Untuk satuan kapasitor farad ya. Ini kapasitor keramik, nilainya 8 picofarad. Kenapa saya punya komponen-komponen ini? Kebetulan saya kuliah jurusan teknik elektro. Jadi ini bisa dibilang sisa bekas saya tugas akhir waktu di kampus. Yang warna biru ini
kapasitor elektrolit atau bisa disebut elko. Biasanya dia dipakai di TV ada, terus komponen untuk di TV maksud saya. Terus komponen di komputer, di dalam komputer juga ada yang seperti ini. Biasanya suka dipakai, yang sering dipakai untuk di komponen. Untuk di alat-alat elektronik biasanya yang dipakai ini kapasitor elko. Seperti yang ada di modul, di sampingnya ini dia ada namanya, ada ukurannya ya. Dia bisa menampung 50 volt tegangan, dan dia ini nilainya 33 mikrofarad. Jelas kan? Nah, ini ada positif negatifnya ya. Biasanya dibedainnya untuk yang ini lebih jelas kakinya, yang tadi mau udah dipotong. Kalau yang pendek itu dia untuk kapasitor elektrolit ini, kalau yang kakinya panjang itu dia positif, untuk yang kakinya pendek itu dia negatif. Oke, selanjutnya ada dioda. Ini di sini saya punya beberapa contoh dioda. Yang ini contoh dari dioda Zener. Nah, ini contoh dari dioda Zener. Yang warna putih itu dia katup. Maaf saya salah nyebut. Yang ini namanya dioda rectifier atau penyearah. Untuk positif negatifnya, yang warna hitam yang sebelah sini itu dia anoda atau positif, yang ada warna putihnya dia katoda atau negatifnya. Jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya. Ini untuk dioda rectifier. Terus yang warna-warni ini dia namanya LED, atau yang mungkin biasa kalian lihat itu atau yang punya gitu, lampu tumbler buat di kamar ya, contohnya itu juga dibikinnya dari LED. Dia bisa mencarkan banyak warna kan. Ini yang saya punya bisa warna merah, kuning, hijau, ada yang warna putih, ada yang warna biru, ada yang kuning juga kalau nggak salah. Untuk biar bisa nyalain si LED ini, biasanya dia harus pakai resistor buat nahan si hambatannya biar nggak terlalu besar, karena si LED ini dia cuman bisa maksimal nampung tegangan sebesar 1,8. Kayak gini ya bentuknya. LED ini juga nggak boleh terbalik ya masangnya. Di dalamnya sini ada semacam kotak, atau saya biasa nyebutnya bendera ya, atau bisa dibedain dari kaki. Yang kaki ini yang panjang itu dia negatif, yang pendek dia positif. Kalau misalkan naruhnya terbalik, nanti dia nggak akan nyala. Nah, dalamnya juga bisa dilihat ya, ada kalau misalkan yang ada benderanya itu dia positif ya, yang panjang positif, yang pendek negatif, atau kalau yang ada benderanya dia negatif, yang nggak ada benderanya dia positif. Nah, selanjutnya ini untuk materi minggu depan sih sebenarnya. Ini IC atau integrated circuit. Nah, di dalam IC ini dia ada kayak waktu pas di bab 2 kan kita belajar gerbang logika. Nah, bentuk dari si IC itu seperti ini. Di dalamnya ada rangkaian gerbang logikanya. Yang ini dia kodenya 74LS86. Nah, 74LS86 ya. Nah, ini ya. IC 7486, atau di dalamnya ada rangkaian gerbang XOR. Dan ini yang 16 kaki. Terus yang ini LS7408 atau IC gerbang N. Dalamnya ada IC, ada 4 gerbang IC. Ada 4 gerbang N di dalam IC-nya. 7408. Terus yang ini (7432). Nah, LS
74LS32 atau IC gerbang OR. Oke. Nah, yang ini selanjutnya ada contoh transistor. Nah, ini contoh dari transistor. Saya bahas minggu depan ya untuk IC dan transistor, dan ini saya memperlihatkan contoh komponennya saja. Ini kodenya BC547. Ini jenis NPN. Untuk transistor dia ada dua jenis, ada NPN sama PNP. Oke. Terus yang terakhir ada induktor. Nah, ini jenis contoh dari induktor ya. Ini saya lupa nilainya saya lupa. Nah, ini ada yang kecil sekali, percaya atau tidak, ini contoh dari induktor jenis SMD. Jadi di komponen itu ada yang bentuknya kecil seperti yang tadi saya perlihatkan ya, yang ini, dan ada lagi yang lebih kecil dari mereka, dinamainnya komponen SMD. Dan yang ini nilainya 1 nanohenry. Untuk induktor dia satuannya Henry. Nih. Sekecil ini. Nyoldernya agak susah juga waktu dulu. Saya kasih lihat contoh rangkaian yang dirangkai ya. Komponen yang dirangkai di pakai PCB. Ini yang warna coklatnya namanya PCB. Nah. Ini namanya pin header. Nah, ini di belakangnya. Nah, ini induktor yang tadi saya perlihatkan. Nah, untuk yang 3 kaki ini juga sama komponen SMD, dan ini adalah contoh dioda Schottky. Dioda kan ada banyak jenisnya ya. Salah satunya tadi yang beberapanya tadi yang saya perlihatkan dioda penyarah atau rectifier, terus ada LED sama ini bekas saya TA tugas akhir waktu di kampus, dioda Schottky. Nih, seperti ini bentuknya, kecil. Ini saya solder. Ini juga saya ngeprint sendiri. Nah, ini contoh yang komponennya dirangkai. Mungkin segitu aja yang bisa saya perlihatkan ke kalian tentang komponen elektronika. Semoga bisa dipahami ya. Kalau di kelas sih kita bisa praktekin. Saya kebetulan baterainya habis, jadi kalau misalkan mau bikin rangkaian kita perlu baterai sama kancingnya. Ini baterainya udah habis. Sama ini breadboard. Ini namanya breadboard. Kalau buat simulasian kita biasa pakai ini. Ini breadboard. Kalau kita mau ngeaplikasiin rangkaiannya, kita bisa pakai PCB seperti ini. Untuk PCB sebenarnya panjang ya. Bisa kalian cek di Tokopedia atau di Shopee kalau penasaran, atau di Google juga bisa. Ini asalnya polos banget. Prosesnya lumayan agak panjang buat bikin bisa jadi kayak gini gitu. Oke, paling segitu aja. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah dalam penjelasan. Kalau ada yang nggak dipahami tentang materinya, kalian bisa boleh banget nanya ke saya langsung ya, PC aja. Sekian video yang bisa saya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.